Assalamualaikum Sobat Football United. Hari Jumat malam waktu Eropa atau hari Sabtu dini hari, Manchester United akan tandang ke Stamford Bridge untuk melakoni laga ke-37 musim ini, atau dua laga terakhir ya, sebelum nanti di laga pamungkas akan menjamu Aston Villa di Old Trafford. Video ini adalah preview dari pertandingan tersebut. Ya, Manchester United di laga pertama di Old Trafford pada saat itu bertemu Chelsea dengan manajer yang berbeda. Pada saat itu manajernya adalah Ruud van Nistelrooy ya, interim manager dari Manchester United. Membawa Manchester United ini tampil bagus menurut gue di pertandingan tersebut. Manchester United bahkan memiliki peluang untuk bisa memenangkan laga tersebut. Tapi ya berakhir dengan situasi 1-1. Manchester United yang sempat unggul dulu melalui gol penalti dari Bruno Fernandes disamakan oleh Moises Caicedo. Gol yang juga spesial sih menurut gue, dari cara Caicedo ini menjebol gawang dari Andre Onana. Nah, bagaimana dengan situasi saat ini? Kalau gue lihat ya, dari papan klasemen antara kedua tim ini, ada hal yang terpaut jauh. Dari sisi peringkat, Manchester United berada di peringkat ke-16 dengan nilai 39, sementara Chelsea berada di peringkat ke-5 dengan 63. Jadi memang ada perbedaan yang sangat besar sekali. Bahkan dari sisi poin ini ada 24 poin pembeda antara keduanya. Chelsea saat ini ya, dengan berada di peringkat ke-5 dan nilai 63, mereka sedang berjuang untuk bisa mengamankan tiket Liga Champions melalui Premier League. Mereka berada di peringkat ke-5. Mereka ya saat ini terpaut misalnya hanya 5 poin dari Arsenal, terpaut bahkan 3 dan 2 poin dari Newcastle dan juga Manchester City. Tapi di sisi lain, di posisi 6 dan juga di posisi 7 ada Aston Villa dan Nottingham Forest, yang Aston Villa bahkan poinnya sama dan Nottingham Forest hanya selisih 1 poin. Chelsea harus menang untuk mengamankan posisi Liga Champions ini menuju akhir musim. Sementara Manchester United dari sisi klasemen, mereka tidak akan kemana-mana. Mereka tidak akan degradasi, mereka tidak akan ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Pernah gue katakan bahwa Manchester United untuk finish di 10 besar saja ini sudah hal yang sangat sulit sekali ya. Itu sekitar 2 bulanan yang lalu, dan betul terjadi saat ini. Manchester United ada di peringkat ke-16. Tapi dua klub ini menurut gue sama-sama menargetkan sesuatu yang sama, yaitu adalah tiket Champions League untuk musim depan. Hanya jalannya yang berbeda. Chelsea dengan jalan Premier League, Manchester United dengan jalan final Europa League. Chelsea by the way, mereka pun juga ke final Conference League ya. Tapi sebelum ke final Conference League yang akan dilakukan tanggal 28 Mei, mereka akan melakoni laga selanjutnya, laga yang penting nih, menghadapi Nottingham Forest away ke City Ground. Tapi ya tujuan mereka akan berusaha untuk mengamankan tiket Liga Champions di Premier League, sementara Manchester United ingin mendapatkan tiket Liga Champions via Europa League. Dan ini juga membuat situasi pertandingan nanti akan berbeda. Bisa jadi ya, apa yang terjadi di atas lapangan. Chelsea dengan motivasi di pertandingan tersebut yang sangat besar untuk mengamankan tiket, artinya mereka sangat ingin untuk mendapatkan kemenangan, menurut gue akan tampil all out. Fakta bahwa mereka akan melakoni final masih di tanggal 28. Ini masih sekitar 2 pekan, kurang lebih 2 pekan ya, dari pertandingan setelah menghadapi Manchester United, membuat mereka mungkin dalam tanda kutip lebih leluasa untuk tampil habis-habisan nanti di Stamford Bridge. Bagaimana dengan Manchester United? Justru sebaliknya, Manchester United yang sama-sama menargetkan tiket Liga Champions tapi melalui jalan yang berbeda, 5 hari setelah mereka dijamu Chelsea di Stamford Bridge, mereka akan bermain di San Mamés ya, melakoni laga final menghadapi Tottenham Hotspur. Jadi apakah ini berarti Manchester United akan menyimpan tenaganya
dengan mungkin bermain tidak terlalu agresif, tidak terlalu mungkin pressing yang dilakukan tidak terlalu ketat, pergerakan mungkin tidak terlalu banyak, atau bahkan akan menyimpan pemain-pemain kuncinya. Menurut gua ini sangat mungkin terjadi. Jadi pemain-pemain kunci misalnya seperti Bruno Fernandes, gua pikir mungkin tidak akan diturunkan, bahkan Casemiro pun juga demikian. Lalu Andre Onana gue pikir juga akan ada peluang disimpan. Nocer Mazraoui pun juga seperti itu. Gue pikir ada peluang besar untuk tidak dimainkan di pertandingan menghadapi Chelsea nanti. Dan apakah berarti pertandingan menghadapi Chelsea ini Manchester United menyimpan pemainnya? Artinya dengan menyimpan ini maka melepas ya pertandingan tersebut. Ini yang gue tidak harapkan. Ini yang tidak gue harapkan. Manchester United banyak menerima kritik ya, termasuk dari Ruben Amorim sendiri, bahwa mereka sekarang terlalu terbiasa kalah. Dan bahkan mereka menganggap kekalahan ini bukan sesuatu yang dalam tanda kutip spesial lagi gitu ya. Bahkan seharusnya mentalitas dari klub besar justru sebaliknya. Kekalahan itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Sehingga ada rasa penyesalan, ada rasa rasa yang besar, ingin melakukan perbaikan. Karakter di setiap pertandingan juga terus berjuang, jangan sampai kalah. Di beberapa pertandingan terakhir ini tidak terlihat menurut gue. Dan ini yang gue harapkan tidak terjadi ketika menghadapi Chelsea ya. Gue berharap Manchester United bisa keluar semangat juangnya ya, karakternya. Walaupun mungkin dari sisi kualitas akan kesulitan untuk mengimbangi Chelsea. Seperti gue katakan dari di awal, Chelsea dengan motivasi yang sangat besar ingin memenangkan pertandingan ini, mereka akan sangat habis-habisan. Di pertandingan selanjutnya mereka menghadapi Nottingham Forest di City Ground. Mereka ya ada peluang mungkin kalah menghadapi Nottingham Forest di sana, tidak akan mudah menghadapi Nottingham Forest di kandang sendiri, sehingga penting bagi mereka untuk memastikan kemenangan nih ketika menghadapi Manchester United. Tapi gue harap Manchester United tidak menyerah begitu saja, katakanlah seperti itu. Dengan skuad yang kemungkinan akan disimpan oleh Ruben Amorim, dan gue berharap pemain Manchester United keluar semangat juangnya di pertandingan kali ini. Gue justru berharap banyak pemain muda yang diturunkan, karena gue melihat dari sisi motivasi pemain muda mungkin akan lebih baik ya. Pemain muda dalam hal ini adalah pemain yang dari akademi Manchester United. Memang dari sisi teknis, kualitas misalnya, ya mereka masih sangat mentah. Tapi dari sisi motivasi menurut gue bisa jadi mereka sangat memiliki motivasi tinggi untuk menunjukkan bahwa mereka siap, bahwa mereka bisa tampil agresif, bersemangat di atas lapangan. Sekaligus juga melakukan penyegaran skuad menuju akhir musim, menuju final di Bilbao nanti. Gue berharap yang gue saksikan nanti ketika menghadapi Chelsea di Stamford Bridge, bisa pertandingan itu menang seri kalah ya, tapi gue ingin melihat fighting spirit yang tinggi dari para pemain Manchester United, siapapun yang diturunkan di atas lapangan. Gue perkirakan Altay Bayindir akan ditempatkan di posisi penjaga gawang. Gue berharap Tyler Frederickson diberi kesempatan dari awal. Situasi yang tidak mudah ya, dengan Leny Yoro misalnya yang kemungkinan akan disimpan oleh Ruben Amorim. Gue berharap Leny Yoro bisa bermain di final, tapi nampaknya tidak akan diturunkan ketika menghadapi Chelsea di sana. Luke Shaw ada kemungkinan diturunkan di sana. Gue menilai siapa pemain lagi ya, kedalaman skuad yang tidak cukup bagus. Mungkin Victor Lindelof bisa diberi menit bermain di sana. Jadi Tyler Frederickson, Victor Lindelof dan juga Luke Shaw. Lalu 4 gelandang tengah. Gua menilai ya karena sekali lagi ya Manchester United ini kedalaman skuadnya tidak bagus. Gua sebenarnya berharap pemain seperti Sekou Kone bisa diberi kesempatan di sana, walaupun mungkin peluang itu tidak cukup besar untuk diberikan ya oleh Ruben Amorim. Tapi gue berharap ya semoga diturunkan. Kalaupun tidak, pemain berpengalaman seperti kayak Christian Eriksen bisa ditempatkan di sana. Mungkin diduetkan dengan Manuel Ugarte dulu ya, pemain muda juga.
Nanti mungkin ada pemain seperti kayak Kobbie Mainoo bisa diturunkan di sana. Untuk wingback sebelah kiri, gue menilai Harry Amas. Wingback sebelah kanan, gue berpikir pemain seperti Patrick Dorgu bisa diturunkan dulu. Lalu dua gelandang serang Mason Mount bisa diturunkan lebih dulu dan diduetkan dengan, menurut gue, Alejandro Garnacho ya. Tidak ada pilihan yang cukup lebar di sana. Atau mungkin Kobbie Mainoo bisa diturunkan juga. Tapi gue pikir ya, gue lebih menilai seorang Garnacho mungkin dengan memanfaatkan bola-bola direct dengan kecepatannya Garnacho, dan di depan Chido Obi untuk diturunkan dulu. Ini bukan pertandingan yang mudah. Gue ingin melihat mental dan juga karakter dari para pemain Manchester United keluar di Stamford Bridge. Bisa jadi mereka seri, bisa jadi mereka kalah, atau mungkin mereka bisa menang. Apapun itu, gue ingin melihat permainan yang berbeda, reaksi yang berbeda, semangat yang berbeda, gairah yang berbeda dari dua pertandingan Manchester United sebelumnya. Ini memang bukan laga yang mungkin menarik dari sisi hasil, karena apapun itu Manchester United tidak akan kemana-mana. Tapi dari laga ini menurut gue ya oke lah, selain mempersiapkan untuk final, tapi juga bisa terlihat kesulitan apa sebenarnya yang ada di Manchester United untuk menghadapi musim depan. Itu sih gue menilai hal itu. Gue harapkan sekali lagi ada penampilan yang membaik dari Manchester United di Stamford Bridge. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.